Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Mom Faiz Kenji dari kota Medan, Sumatera Utara. Apa kabarnya teman-temanku semua hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala seluruh urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oh ya, di sini aku mau berterima kasih banyak ya sama teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga hidupnya berkah selalu. Amin. Dan yang baru aja nemuin channel Mom Faiz Kenji ini, aku ucapkan selamat bergabung dan salam kenal tentunya dari Mom Faiz Kenji di kota Medan, Sumatera Utara. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku masih bisa share kegiatanku yang diawali dengan metii daun bayam. Nah, di sini rencananya aku mau masak menu makan siang, tumis daun bayam aja sama sambal telur plus ikan asin. Nah, di sini sebelumnya tadi udah aku rebus air untuk ngerebus si telurnya ini tadi. Setelah itu singkat ceritanya langsung aja aku goreng telurnya, sudah mateng ya. Nah, di sini aku mau minta maaf kali sama teman-teman kalau aku lagi isi suara ini banyak kedengaran gitu di luaran sana, suara anak-anak ya. Nah, soalnya ketepatan rumah aku itu dekat dengan balai desa ataupun jambur tempat orang pesta gitu. Nah, disitulah tempat anak-anaknya bermain, berteriak, ngapain lah situ ya teman-teman. Jadi harap maklum ya, nggak apa-apa ya. Suaraku aja lah didengarkan ya kan. Jadi diabaikan aja suara yang lain-lainnya. Oke, lanjut, kita tinggalkanlah suara-suara yang mengganggu itu ya. Di sini singkat ceritanya telurnya pun udah mateng, udah selesai aku goreng. Langsung aja sini menyusul nanti aku gorengin ikan asinnya semua gitu ya teman-teman. Soalnya aku udah lama kali gitu nggak makan ikan asin belah gini. Jadi itu ikan asin ini ada dua bagian ataupun dua nama gitu. Nah, di sini ada banyak orang bilang ikan asin kepala batu, tapi di sini bentuknya nggak ada batunya, melainkan ikannya itu dibelah, ikan asinnya dibelah. Jadi aku bilang ikan asin belah aja lah ya kan. Oke, lanjut lagi. Di sini ikan asinnya pun udah masak, langsung aja aku angkat dan aku tiriskan gitu agar minyak-minyaknya itu turun semua ke mangkuk minyaknya, biar dia nggak mengandung banyak minyak ya teman-teman. Nah, di sini aku langsung aja memblender perbumbuan untuk sambal ikan asin dan telur ini nanti ya teman-teman. Jadi ini semalam itu requestan Pak suami, jadi dia itu pingin kali udah lama katanya nggak makan ikan asin gitu, ikan asin yang belah-belah gitu. Jadi inilah aku masakkan sambalnya ya, biar supaya nanti dia pulang kerja seneng gitu. Oke, lanjut lagi. Kompor yang sebelah itu nggak aku biarkan nganggur gitu aja. Jadi di sini mau aku panaskan sedikit minyak untuk menumis si daun bayamnya itu tadi ya. Jadi di sini aku nggak suka yang nganggur-nganggur gitu ya teman-teman. Kayak kerjaan aja ya kan. Jadi di sini makanya aku hidupkan kompor biar semua pekerjaan itu selesai. Nah, biar aku nggak berlama-lama gitu di dapur, soalnya udah pengap dan gerah kali kurasa ini teman-teman. Dan di sini kedua kompor udah menyala, langsung aja aku gaskan supaya cepat selesai kerjaan dapur aku ini. Tara, udah masak aja menu makan siangku hari ini. Nah, di sini langsung aja mau aku pindahkan ke tempatnya masing-masing biar nggak nyemak lah dia di kompor gitu ya kan teman-teman. Nah, di sini untuk sambalnya pun mau aku pindahkan juga. Nah, inilah masakanku udah selesai semua, udah bisa lah aku tinggalkan pekerjaan dapur ini ya kan. Siap santap menu makan siang hari ini. Walaupun sederhana, harus tetap dinikmatin dan disyukurin. Itulah hidup, tidak boleh membanding-bandingkan masakan kita dengan orang lain, karena di atas langit masih ada langit. Dan jangan iri dengki kepada siapapun. Dan intinya kunci kesuksesan itu adalah hindari iri hati, dengki, dan tidak boleh berbohong kepada orang terdekat kita gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah selesai semua sayuran aku tadi udah aku susun juga di tujung saji. Langsung aja di sini aku mau lap-lap tipis-tipis dulu ya, biar supaya minyaknya itu nggak lengket semua di kompor ini. Nah, di sini sih biasanya aku setelah selesai masak nggak lupa aku lap-lapin gitu tungku kompornya ini biar dia itu tetap selalu bersih dan nggak gampang karatan gitu tungku kompornya ini ya teman-teman. Nah, di sini pun aku mau sedikit cerita sama teman-teman. Jadi ada salah satu teman kita yang nge-DM aku ataupun yang kirim pesan ke aku lewat FB aku ya teman-teman. Nah, dia itu bilang kayak gini, "Bun, apa sih tipsnya supaya kalau isi suara itu lancar gitu ngomongnya?" Nah, di sini pun aku nggak ngerasa gitu lancar ngomongnya ya teman-teman. Jadi aku itu ngikutin kayak air yang mengalir aja. Jadi aku lihat gitu videonya, ya udah aku ceritakan aja apa aktivitasku kayak gitu. Jadi biasalah kalau manusia ya kan, pasti ada ngulang kayak gitu, pastinya ada ya kan. Ya intinya salah satu kalau mau berbicara itu harus dipikirkan dulu ya teman-teman, nggak asal ngomong kayak gini aja ya kan. Jadi kita pikirkan apa yang mau kita bicarakan dan teman-teman itu bisa menikmatin suara kita dengan lancarnya kita itu ngomong kayak gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu,
biar supaya teman kita pun bisa menikmatin alur cerita video kita ini. Nah, di sini pun udah aku jawab pertanyaan dari si bundanya ya. Dan di sini pun aku masih pemula bun, belum tahu apa-apa dan belum jauh kali perkembangan channel ini. Nah, semoga ini membantu buat bunda dan tetap semangat konsisten upload video setiap hari. Oke, setelah selesai aku tadi cerita perkontenan itu, nah di sini lanjut lagi aku cerita tentang video aktivitasku ini ya teman-teman. Nah, di sini pun aku nyapu dan beres-beres tipis-tipis aja, soalnya inilah setiap hari pekerjaan yang dilakukan seorang ibu rumah tangga ya kan. Kalau nggak nyapu satu hari aja pasti rumahnya itu bakalan ngeres dan nggak enak gitu dipijak ya kan. Nah, biasanya dalam satu hari itu 3-4 kali aku nyapu kayak gini ya teman-teman. Soalnya di sini aku mempunyai satu orang anak balita yang nggak bisa diam gitu. Jadi setelah selesai dia bosan gitu main HP, jadi larilah dia ke halaman teras ambil selop. Nah, jadi dia itu masuk ke dalam rumah itu pakai selop bolak-balik. Ya, apalah daya seorang ibu ya kan, menghela napas. Ya udahlah, nggak apa-apa, nanti disapu lagi, asalkan anaknya senang, bahagia selalu. Dan pesan aku buat para ibu rumah tangga harus selalu jaga kesehatan dan kewarasan ya, karena kesehatan itu nomor 1 untuk ibu rumah tangga biar bisa menghandle semua pekerjaan di rumahnya. Nah, lanjut lagi aktivitasku. Nah, di sini tadi sebenarnya kain ini udah dari tadi pagi aku cuci dan baru aku keringkan di jam siang terik panas matahari ini ya teman-teman. Soalnya di sini tadi pagi itu jam 9 pagi itu udah ada hujan gitu. Jadi gagal deh menjemur pakaiannya. Nah, mudah-mudahan nanti sampai sore ini nggak ada lagi hujan dan kering semua pakaian ini. Nah, di sini pun kebetulan pakaianku itu cuman sedikit, cuman sarung bantal, selimut kayak gitu. Soalnya semalam udah nyuci juga. Dan kalian percayalah teman-teman, di sini itu panasnya bukan main-main ya, sampai pencahayaan kameraku aja sampai buram kayak gitu dikalahkan sama panas teriknya matahari. Nah, di sini udah selesai aja aku menjemurin semua pakaiannya, langsung aja menuju ke rumah. Oke, singkat ceritanya pun di sini aku udah selesai aja mandiin si Pais. Nah, di sini nggak lupa aku oles-oles minyak telon dan oles-oles juga bedak biar supaya dia tuh wangi dan nggak bau asem gitu ya teman-teman. Entah kenapa gitu aku suka aja ngelihat anak-anak yang tebel gitu pakai minyak telonnya ataupun yang tebel gitu pakai bedaknya. Rasanya itu pengen nyium, pengen nyubitnya gemes gitu. Jadi aku buat ke anakku, tapi si Paisnya itu nggak suka pakai bedak tebel-tebel gitu ya teman-teman. Jadi dia itu langsung nangis gitu. Tapi asal aku lihat gitu dia takut. Nah, dia itu nurut aja sih. Nah, di sini langsung aja aku pakein semua bajunya, celananya. Nah, nanti langsung aja aku bedain tebal-tebal dan aku sisirin rambutnya biar supaya dia itu rapi dan wangi. Nah, di sini aku mau serius nanya sama teman-teman, kalau teman-teman itu tim minyak telon atau tim minyak kayu putih sih? Kalau boleh tahu, tinggalkan jejak ataupun tinggalkan komentar di video ini ya. Nah, di sini pun setelah selesai nanti aku ngomong si bocil ini dan sebentar aja aku duduk menghela napas, soalnya udah capek kali kurasa dari tadi nggak ada berhentinya kayak kereta api gitu. Nah, di sini pun langsung aja sih aku melamun sebentar ya kan, saking capeknya. Dan di sini kita lupakanlah capek-capek itu ya kan. Langsung aja di sini aku ke halaman teras dan mau siramin semua bunga-bunga sederhanaku ini. Nah, sebelum disiram mau aku susunin rapi dulu, soalnya nanti setelah disiram kan nggak mungkin aku naikkan ke atas tembok, soalnya itu masih basah. Nah, di sini mau aku susunin rapi dulu. Rencananya besok pagi mau aku susunin gitu ke atas tembok biar airnya dulu itu kering gitu di bawahan potnya gitu. Dan di sini pun aku nyiramnya dengan penuh kasih sayang ya teman-teman. Dan biar supaya bunganya itu tumbuh kembang dan cantik nantinya. Dan di sini sih sebenarnya aku baru-baru aja sih hobi berbunga gitu ya teman-teman. Soalnya entah kenapa aku ngelihat teras rumah orang itu penuh dengan bunga, cantik aja gitu kelihatannya. Nah, entah kenapa sini jiwa ikut-ikutanku itu meronta-ronta, jadi aku ikut-ikut aja gitu. Alhasil pas aku nanam bunga serasi aja gitu. Jadi dia itu tumbuh mekar gitu. Dan jadi aku search di Google cara ngerawat bunga itu cemana, cara ngerawat bunga itu biar supaya mekar itu gimana. Jadi aku ikutin semua, alhasil aku bisa ngerawat bunga dengan penuh kasih sayang. Lanjut, setelah selesai aku siramin lantai terasnya ini, nggak lupa aku sapuin ya biar dia itu nggak becek gitu di dalam. Soalnya di sini kan
lantainya itu masih semen kasar gitu ya teman-teman. Jadi kalau nggak disapu gitu kelihatan jelek dan kelihatan jorok. Nah di sini doakan aja Momfaiz Kenji ada sedikit rezeki biar bisa membangun lantai terasnya ini biar supaya semua rata warnanya ya teman-teman. Oke deh, sampai sini dulu kegiatan aku ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga dengan menontonnya video aku ini teman-teman jadi lebih terinspirasi, termotivasi dan lebih semangat beraktivitasnya. Aku pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.